Yo, pastinya sobat gue baru bareng gue, Salman. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan diberkahi hidupnya teman-teman. Dan pokoknya yang terbaik deh buat kalian. Thanks buat kalian yang udah nonton konten gue, dan juga udah subscribe channel gue. Nah, di konten kali ini nih, gue bakalan bercerita tentang seorang ratu di kerajaan Inggris. Kisah ratu yang satu ini tuh cukup menjadikan teman-teman. Karena korban politik, sang ratu ini hanya menaiki tahta selama 9 hari dan berakhir dengan sangat tragis. Oke, stay here dan tonton terus konten gua. Ini dia Lady Jane Grey. Kerajaan Inggris telah ada sekitar 1200 tahun yang lalu dan udah menghasilkan 37 generasi. Menurut History UK, ada 61 anggota keluarga kerajaan telah menduduki tahta selama 1 abad lebih, teman-teman. Dan 61 anggota keluarga kerajaan tersebut, Ratu Elizabeth lah penguasa Inggris terlama. Karena dia ini menjadi Ratu Inggris selama lebih dari 70 tahun sejak dimahkotai pada tanggal 2 Juni 1993 di Westminster Abbey, teman-teman. Kan banyak sih cerita tentang kerajaan Inggris tuh, terutama soal kisruh internal keluarga kerajaannya. Dan gue tuh selalu kepo teman-teman soal skandal, intrik di internal pemerintah kerajaan atau monarki. Karena banyak sejarah monarki di muka bumi ini dipenuhi dengan kerumitan di internal keluarga kerajaannya. Salah satunya ya cerita peperangan untuk memperebutkan kekuasaan. Dan itu tuh sering terjadi. Whatever lah, entah itu di kerajaan Kristen, or Muslim, atau apapun kerajaannya. Almost tahta itu selalu diperebutkan, bahkan bisa sampai bunuh-bunuhan memperebutkan kekuasaannya itu, teman-teman. Ya istilahnya siapa yang benar-benar kuat dialah pemenangnya. Dan hal yang sama pun juga terjadi di Inggris. Banyak pertempuran yang terjadi untuk memperebutkan mahkota dan jumlahnya pun juga nggak terhitung, teman-teman. Nah, yang paling terkenal salah satunya yaitu War of the Rose or Perang Mawar yang terjadi kala itu dari tahun 1455 sampai dengan 1487. Oke ya, sedikit gue jelaskan tentang Perang Mawar ini. Perang Mawar ini adalah perang saudara yang memperebutkan tahta kerajaan Inggris, yang dimana dua wangsa bertarung, yaitu wangsa Lancaster dan wangsa York. Dua wangsa ini adalah cabang dari wangsa Plantagenet, sebuah dinasti kerajaan yang berasal dari wilayah Anjou, Prancis, teman-teman. Nah, kenapa disebut Mawar? Ya karena bunga mawar ini simbol dari kedua wangsa tersebut. Dan nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Hampir 30 tahun perseteruan itu terjadi. Bahkan kisah ini sampai menginspirasi film Game of Thrones. Nah, kalau teman-teman udah pada nonton tuh film, itu benar-benar gokil banget tuh. Kerumitan-kerumitan di internal kerajaan di film itu, teman-teman. Kehidupan menjadi anggota kerajaan ini nggak selalu indah bak di negeri dongeng, yang selalu menjadi impian kaum hawa. Nah, contohnya yang kala itu, tragisnya kehidupan seorang ratu dirasakan sama Lady Jane Grey, yang kala itu hanya menduduki tahta ratu kerajaan Inggris dan Irlandia selama 9 hari sebelum akhirnya dieksekusi mati, teman-teman. Nah, kisah tragis dari sang ratu ini tuh masih tersimpan dalam sejarah hingga saat ini. Bahkan sang ratu dijuluki sebagai Ratu 9 Hari, yang cukup ironis sih. Sementara di era modern ada Ratu Elizabeth yang menjabat sangat lama dan baru wafat beberapa tahun kemudian kemarin, teman-teman. Lady Jane kala itu hanya berkuasa dari tanggal 10 Juli sampai dengan 19 Juli 1593. Waktu yang sangat singkat, dan secara singkatnya ini dia berkuasa, teman-teman. Nah, sebetulnya sang ratu yang satu ini tuh nggak pernah bercita-cita dan bermimpi menjadi seorang ratu. Namun karena adanya skenario politik dalam keluarga kerajaan Inggris, hal itulah yang membuat Lady Jane Grey ini naik tahta secara terpaksa untuk menjadi seorang ratu, teman-teman. Sebelum gue bercerita lebih jauh nih, kenapa dia ini menjadi ratu cuma sebentar? Gue ceritakan dulu ya biografinya. Lady Jane Grey lahir pada tahun 1536 dan meninggal pada tanggal 12 Februari tahun 1554.
Selain populer dengan julukan Ratu 9 Hari, setelah menikah dengan Lord Whitford Dudley, seorang putra dari John Dudley yang merupakan Duke of Northumberland, Lady Jane Grey pun juga dikenal sebagai Lady Jane Dudley. Nah, pada masanya, Lady Jane Grey ini memiliki reputasi sebagai salah satu perempuan muda yang paling terpelajar. Pokoknya sih so smart deh teman-teman. Dia ini mengenyam pendidikan humanisme dan juga dia fasih berbahasa Yunani, Latin, Ibrani, Prancis, dan Itali. Sama seperti seorang lady pada umumnya teman-teman. Lady Jane Grey juga dianggap dan digambarkan sebagai sosok yang sangat menawan. Cantik banget deh pokoknya. Dan juga dia adalah seorang Protestan yang taat, yang kemudian hal itulah yang menjadi salah satu alasan dia diangkat sebagai ratu. Meskipun dia menjadi korban politik dan martir setelah kematiannya. Secara garis keturunan nih, Lady Jane Grey ini adalah cicit dari Henry ke-7. Dia ini putri tertua Henry Grey bersama istrinya yang bernama Lady Frances Brandon. Nah, Henry Grey ini adalah Duke of Suffolk pertama, sementara Lady Frances Brandon merupakan anak pertama dari saudara perempuan Raja Henry ke-8 yang bernama Mary. Nah, sementara Raja Edward ke-6 adalah putra tunggal Henry ke-8 yang nantinya akan menggantikan tahta kerajaan pada tahun 1547 saat usianya baru 10 tahun. Dan Edward inilah yang menjadi raja setelah kematian ayahnya, yang dimana nantinya Raja Edward lah yang digantikan posisinya sama Lady Jane Grey. Pasca meninggalnya Raja Edward ke-6, Lady Jane dinobatkan sebagai ratu penguasa Inggris. Kala itu Edward wafat di usia 15 tahun, sementara Lady Jane masih berusia remaja ketika dia diangkat menjadi ratu. Nah, sebuah jabatan yang sebetulnya nggak diinginkan teman-teman. Makanya ketika dia mengetahui kalau dia ini akan menggantikan posisi Edward, Lady Jane pun pingsan, kaget dari suatu hal yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ya, tapi mau gimana lagi? Kan ayah mertuanya dari Lady Jane ini, yaitu John Dudley, dia udah menyusun politik pengangkatan sang lady ini dengan cepat dan penuh perhitungan teman-teman. Karena tekad dari si John ini ingin mempertahankan kekuasaan, dan dia juga ingin menjegal saudara dari Edward yang bernama Mary Tudor supaya si Mary ini nggak naik tahta. Nah, terus lagi kala itu, John Dudley ini merupakan orang paling kuat di kerajaan Inggris karena dia menjabat sebagai seorang pelindung or advisor Raja Edward ke-6. Makanya dia tuh bisa ngasih masukan sama sang raja yang tentunya masih bocil kala itu teman-teman. Nah, kala itu John Dudley ini sangat mendukung keputusan raja yang akan memahkotai menantu perempuannya. Entah dia ini hanya mendukung keputusan raja or emang dia yang setting supaya kelak menantunya lah yang harus jadi ratu. Si John ini membuat suatu alasan supaya Mary Tudor dinyatakan nggak sah sebagai pewaris tahta. Alasannya itu dikarenakan dasar imannya Mary yang merupakan seorang Katolik, sementara kala itu sang pemimpin Inggris ini harus seorang Protestan. Nah, intinya sebuah agama yang dijadikan kendaraan politik, teman-teman. Nah, saat itu pun juga katanya, menurut si John Dudley ini adanya fakta bahwa ibunya si Mary ini, yaitu Catherine dari Aragon, dia nggak disukai oleh Raja Henry ke-8, teman-teman. Suatu hal yang nggak mungkin kayaknya nih, karena Mary kan anak dari Henry ke-8 juga. Kayak si John pun juga menjadikan menantunya ini boneka dalam pertempuran politiknya, teman-teman. Nah, finally, upacara penobatan Lady Jane Grey ini sebagai Ratu Inggris digelar 4 hari setelah kematian Raja Edward, yakni pada tanggal 10 Juli 1593. Nah, sayangnya, intrik politik Dudley ini menjadi bumerang. Dewan Kerajaan or Parlemen ini nggak puas dengan keputusan yang telah dibuat dan mereka lebih menginginkan garis keturunan kerajaan langsung dan asli untuk menjadi ratu. Ya, karena Mary Tudor ini adalah putri Henry ke-8 dan istri pertamanya, dan menurut Dewan Kerajaan Mary Tudor dianggap keturunan asli dari sang raja, sementara Lady Jane ini hanya cucu dari saudara raja, teman-teman. Nah, akhirnya kedudukan Lady Jane Grey pun langsung mendapatkan tantangan keras dari Mary Tudor dan Parlemen. Alhasil berbekal hukum suksesi tahun 1544, mereka menyatakan bahwa Mary Tudor yang seharusnya menjadi ratu. Nah, dan di sisi lain, ketika publik mengetahui bahwa John Dudley lah yang mengatur semuanya, dukungan publik untuk Lady Jane Grey pun juga menguap gitu aja, teman-teman. Impactnya dalam waktu singkat, Lady Jane pun kehilangan banyak pendukung. Bahkan termasuk ayahnya sendiri, yaitu Henry Grey. Ayah Lady Jane ini malah berusaha menyelamatkan diri sendiri ketika situasi seperti itu. Ayah ini malah berbalik mendukung Mary Tudor sebagai Ratu Inggris. Sungguh malang nih nasibnya Lady Jane Grey ini, bahkan sampai ayahnya pun juga mengkhianatinya. Ya, gara-gara kekuasaan akhirnya anak yang menjadi korban, teman-teman. Nah, akhirnya pada tanggal 19 Juli 1593 Lady Jane Grey digulingkan dari singgasana Inggris oleh Mary Tudor.
Nah, sementara John Dudley dinyatakan bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi dan dieksekusi mati pada tanggal 22 Agustus 1553. Sementara pasca lengser dari tahta kerajaan, Lady Jane Grey dipenjara di Tower of London, teman-teman. Lalu pada tanggal 13 November 1553, Lady Jane dan suaminya Guilford Dudley sebetulnya juga dinyatakan bersalah atas pengkhianatan, dan mereka berdua divonis hukuman mati, teman-teman. Nah, namun karena usia Lady Jane ini masih terbilang sangat muda kala itu, dan juga dianggap melakukan kesalahan secara nggak langsung, makanya Ratu Mary pun membatalkan vonis hukuman mati bagi Lady Jane. Namun sayangnya, kesempatan hidup bagi Lady Jane ini malah menjadi sia-sia, teman-teman. Karena Henry Grey, sang ayah ini malah menjadi bagian dari pemberontakan Sir Thomas Wyatt kepada Ratu Mary, yang dimana pemberontakan ini puncaknya di kerajaan Inggris pada tanggal 26 Januari 1554. Akan masalah pemberontakan ini itu terjadi akibat dari keinginan Ratu Mary dari Inggris untuk menikahi Philip II dari Spanyol. Nah, hal ini itu merupakan kebijakan yang nggak populer di Inggris. Tindakan ini meskipun nggak dinyatakan secara eksplisit sebagai upaya melengsarkan sang ratu, namun sepertinya pemberontakan ini tuh mengarah ke penjatuhan tahta Ratu Mary. Dan untuk kali ini, sang ratu menghadapi para pemberontak tanpa ampun. Akibatnya pada bulan Februari, Thomas Wyatt dan 90 pemberontak lainnya diadili dan dihukum mati. Dan nggak sampai situ aja, teman-teman. Sang ratu pun bahkan memutuskan melenyapkan semua lawan politiknya, termasuk Lady Jane Grey dan suaminya. Dan lagi-lagi malang banget nasibnya Lady Jane ini, dia harus menanggung lagi nih ulah sang ayah. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 12 Februari 1554, Lady Jane dan suaminya Guilford Dudley diputuskan kerajaan untuk dihukum mati dengan cara dipenggal, dan pasangan tersebut pun dieksekusi di Tower of London. Kala itu sang suami Guilford Dudley dipenggal lebih dulu, sementara sang lady ini dieksekusi beberapa jam kemudian, teman-teman. Nah, sebelum dieksekusi, Lady Jane menyampaikan kata-kata terakhir kepada warga. Dia bilang sama warga kalau dia akan segera mati, dan dia menegaskan bahwa menjadi ratu ini bukan keinginannya, dan dia ini merasa kalau dia ini nggak bersalah. Ya, menurut gua sih ya, dia emang bener-bener orang yang polos kayaknya, secara gitu. Jadi menjadi ratu pun juga di usia sangat muda, dan nggak paham dia soal politik. Ditambah lagi urusan makar yang dilakukan sama ayahnya ini, mungkin dia pun juga nggak tahu sama sekali, tapi ya mau gimana lagi. Finally, Lady Jane kemudian dibawa ke lokasi eksekusi sama para algojo dengan matanya yang ditutup. Dengan nada yang bergetar karena takut, dia menyampaikan ke algojo supaya mereka ini mengeksekusi dengan cepat. Nah, karena dia merasa ketakutan, sang lady pun bertanya ke si algojo apa dia akan melepaskan penutup matanya ketika dieksekusi. Dan si algojo pun menjawab, "No, madam." Dan sampailah Lady Jane ini di titik eksekusi, makin paniklah dia dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Karena mata ditutup, sang lady pun juga menyatakan di mana dia sekarang. Bayangin tuh, teman-teman, di kondisi seperti itu. Dan nggak lama kemudian, sang lady pun mulai tenang dan dia berdoa dan dieksekusi dia. Oke, see you di konten berikutnya.